Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Akbar Abdullah, NPM 1908260018, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada video mind map kali ini, saya akan membawakan tentang anemia pada kehamilan. Dari definisi, anemia pada kehamilan adalah kondisi di mana kadar hemoglobin atau jumlah sel darah merah dalam tubuh ibu hamil menurun, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan fisiologis oksigen ke jaringan tubuh dan janin. Menurut standar Kemenkes RI dan CDC, kriteria kadar Hb untuk mendiagnosis anemia dibedakan berdasarkan usia kehamilan. Contohnya trimester 1 dan 3, Hb-nya kurang dari 11 gram per desiliter. Untuk trimester kedua, Hb-nya kurang dari 10,5 gram per desiliter. Kemudian untuk derajat keparahan versi WHO, untuk anemia ringan, Hb-nya 10 sampai 10,9 gram per desiliter. Untuk anemia sedang, Hb-nya 7 sampai 9,9 gram per desiliter. Untuk anemia berat, Hb-nya 7 sampai 7 gram per desiliter. Kemudian untuk etiologinya, lebih dari 95% kasus anemia pada wanita hamil disebabkan oleh malnutrisi. Namun ada beberapa penyebab lain, seperti anemia defisiensi besi. Penyebab paling mendominasi akibat kurangnya cadangan besi tubuh. Kemudian defisiensi asam folat dan vitamin B12, yaitu mengganggu proses pembentukan DNA sel darah merah atau anemia megaloblastik. Kemudian ada perdarahan akut atau kronis seperti perdarahan jalan lahir atau akibat investasi parasit seperti cacing tambang. Kemudian ada penyakit hemolitik dan genetik, kelainan bawaan sel darah merah seperti talasemia atau anemia sel sabit. Kemudian ada penyakit infeksi dan kronis, yaitu seperti infeksi malaria, HIV, atau tuberkulosis yang merusak sel darah merah atau menekan sumsum tulang. Kita lanjut ke faktor risiko. Beberapa kondisi yang meningkatkan peluang ibu hamil terkena anemia antara lain: yang pertama, asupan nutrisi kurang. Dia pola makan rendah zat besi, misal vegetarian murni, atau menderita hiperemis gravidarum atau mual muntah parah. Kemudian yang kedua, jarak kehamilannya terlalu dekat. Hamil kembali dalam waktu kurang dari 6 bulan dari persalinan sebelumnya, dikarenakan cadangan zat besi ibu belum pulih. Kemudian yang ketiga, kehamilan remaja di bawah 20 tahun. Tubuh ibu masih dalam masa pertumbuhan sehingga masih berebut nutrisi dengan janin. Kemudian yang keempat, kehamilan multipara atau kehamilan kembar. Kebutuhan zat besi berlipat ganda atau menyuplai lebih dari satu janin. Kemudian yang kelima, riwayat menstruasi berlebih atau menorragia. Kehilangan banyak darah sebelum masa kehamilan dimulai. Untuk patofisiologinya, secara patofisiologi tubuh ibu hamil mengalami perubahan sistem hematologi yang masif. Hal ini dikenal dengan fenomena hemodilusi atau pengenceran darah. Yang pertama, ekspansi volume plasma. Terjadi peningkatan volume cairan atau plasma darah hingga 50% untuk memenuhi sirkulasi utero-plasenta janin. Yang kedua, kenaikan massa sel darah merah. Massa sel darah merah hanya meningkat sekitar 20-30%. Kemudian yang ketiga, ketidakseimbangan proporsi. Karena peningkatan volume cairan jauh lebih banyak daripada peningkatan sel darah merah, terjadi penurunan konsentrasi Hb secara fungsional atau anemia fisiologis kehamilan. Kemudian yang keempat, menjadi patologis. Jika cadangan zat besi dalam sumsum tulang ibu sangat sedikit sejak sebelum hamil, tubuh tidak mampu memproduksi massa sel darah merah tambahan yang mengakibatkan kondisi pengenceran ini bergeser menjadi anemia patologis seiring meningkatnya kebutuhan zat besi janin trimester 2 dan 3. Kemudian tata laksana awalnya, penata laksanaan harus disesuaikan dengan derajat anemia pada usia kehamilan. Yang pertama itu pencegahan atau profilaksis. Semua ibu hamil disarankan mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD minimal 60 mg elemental besi dan 400 mcg asam folat setiap hari selama minimal 90 hari masa kehamilan. Kemudian anemia ringan hingga sedang diberikan terapi oral dosis pengobatan, yaitu 2-3 tablet tambahan darah setara 120-180 mg elemental besi setiap hari. Evaluasi ulang kadar Hb dilakukan setelah 2-4 minggu untuk melihat respon terapi atau retikulositosis. Kemudian zat besi intravena atau parenteral
Dipertimbangkan jika pasien mengalami intoleransi berat terhadap zat besi oral, memiliki gangguan malabsorpsi, tidak patuh minum obat, atau anamnesis terdeteksi mendekati waktu persalinan atau usia kehamilan di atas 34 minggu. Kemudian selanjutnya transfusi darah atau packed red cell dilakukan di fasilitas kesehatan sekunder seperti rumah sakit. Jika kadar Hb di bawah 7 gram per desiliter atau anemia berat, terutama jika pasien menunjukkan gejala gangguan hemodinamik atau sak napas, jantung berdebar-debar atau mendekati persalinan. Kemudian komplikasinya, anemia kehamilan yang tidak ditangani dengan baik memiliki konsekuensi berbahaya bagi kedua pihak. Untuk bagi ibu, kita bahas bagi ibu dulu. Bagi ibu meningkatkan risiko terkena preeklamsia akibat hipoksia plasenta. Kemudian menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terhadap infeksi masa kehamilan maupun nifas. Kemudian memicu perdarahan postpartum atau PPH karena otot rahim kekurangan oksigen sehingga tidak berkontraksi dengan baik atau atoneuteri setelah melahirkan. Kemudian menyebabkan shock, gagal jantung pada anemia berat. Kemudian untuk bagi janin atau bagi bayinya, keguguran atau kematian janin dalam rahim atau stillbirth. Kemudian persalinan prematur, lahir sebelum waktunya. Kemudian berat badan lahir rendah atau pertumbuhan janin terhambat. Kemudian poin selanjutnya, bayi terlahir dengan cadangan besi yang rendah sehingga berisiko anemia pada masa kanak-kanak, serta mengalami gangguan perkembangan saraf atau kognitif jangka panjang. Untuk prognosis, anemia pada kehamilan umumnya sangat baik atau Dobia-et-Bonham. Jika terdeteksi sejak dini dan diberikan suplementasi besi yang adekuat, kadar Hb biasanya akan pulih dalam beberapa minggu dan komplikasi persalinan dapat dicegah. Namun, jika anemia berat dibiarkan hingga mendekati masa persalinan tanpa koreksi darurat atau dan prognosis dapat berubah menjadi buruk atau dubiat malam karena tingginya resiko kematian ibu akibat perdarahan hebat dan shock. Untuk edukasi, kita sebagai petugas kesehatan wajib membekali ibu hamil dan keluarga dengan pemahaman seperti ini. Yang pertama, cara konsumsi tablet besi yang benar. Diminum malam hari sebelum tidur untuk mengurangi efek samping mual. Suplemen besi sebaiknya diminum bersama air putih atau jus kaya vitamin C, seperti jeruk, untuk meningkatkan penyerapan. Kemudian pantangan konsumsi. Jangan meminum tablet besi bersamaan dengan teh, kopi, atau susu, karena zat tanin dan kalsium di dalamnya akan mengikat zat besi sehingga tidak dapat diserap oleh tubuh. Kemudian efek samping normalnya, kita edukasi ibu bahwa feses akan berubah warna menjadi hitam, serta kadang timbul konstipasi atau mual ringan. Hal ini normal dan bukan alasan untuk menghentikan pengobatan. Kemudian poin selanjutnya, kita berikan edukasi modifikasi diet. Menganjurkan peningkatan konsumsi makanan tinggi zat besi heme atau daging merah, hati ayam atau sapi dan ikan, serta zat besi non-heme seperti bayam, daun kelor, dan kacang-kacangan. Kemudian kepatuhan kontrol. Mengingatkan pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC secara rutin dan pemeriksaan laboratorium dan darah berkala untuk memantau kadar Hb. Sekian penjelasan mind map saya di blog Obstetri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.